Sekarang, di suatu tempat di dunia, ada seseorang yang mendengarkan lagu dan menangis. Bukan karena sedih, bukan karena ada yang meninggal, tapi karena sebuah kombinasi gelombang suara yang dipukul, dipetik, atau dinyanyikan oleh seseorang yang mungkin tidak mereka kenal, dalam bahasa yang mungkin tidak mereka mengerti, tentang perasaan yang mungkin tidak pernah mereka alami. Entah bagaimana menembus masuk dan menyentuh sesuatu yang sangat dalam. Tidak ada hewan lain yang melakukan ini, dan ini bukan kebetulan. Ini bukan produk sampingan dari evolusi yang tidak sengaja. Musik adalah salah satu hal paling aneh, paling kompleks, dan paling tidak bisa dijelaskan yang pernah diproduksi oleh spesies manusia. Dan kita melakukannya jauh lebih lama dari yang kamu kira. Mari kita mulai dari yang paling mengejutkan. Instrumen musik tertua yang pernah ditemukan adalah sebuah seruling, dibuat dari tulang burung nasar. Ditemukan di Gua Hohlefels, Jerman Selatan. Usianya sekitar 43.000 tahun. 43.000 tahun lalu, di dalam sebuah gua, seseorang duduk dan meniup melodi dari tulang burung. Tapi seruling itu bukan instrumen pertama. Itu hanya yang tertua yang berhasil bertahan secara fisik. Instrumen dari kayu, dari kulit, dari bahan organik yang terurai, semuanya sudah lama hilang. Musik hampir pasti jauh lebih tua dari yang bisa kita buktikan secara arkeologis. Beberapa peneliti memperkirakan musik sudah ada sejak manusia modern pertama kali muncul, 300.000 tahun lalu. Tapi pertanyaan yang lebih menarik bukan kapan, tapi kenapa. Kenapa otak manusia merespons musik dengan cara yang tidak dilakukan otak hewan lain? Ketika kamu mendengar lagu yang kamu sukai, otakmu melepaskan dopamin. Bahan kimia yang sama yang dilepaskan saat kamu makan, saat kamu jatuh cinta, saat kamu mencapai sesuatu yang kamu inginkan. Ini bukan metafora, ini neurologi yang bisa diukur. Pada 2011, peneliti di McGill University memasang scanner otak pada orang-orang yang mendengarkan musik favorit mereka. Mereka menemukan bahwa di momen-momen yang paling intens, momen yang disebut chills atau merinding karena musik, nucleus accumbens menyala terang. Sama persis dengan respons terhadap makanan, seks, atau narkoba. Musik membajak sistem reward otakmu. Tapi kenapa evolusi membiarkan ini terjadi? Sistem reward ada untuk alasan yang sangat spesifik, untuk mendorong perilaku yang membantu kamu bertahan dan bereproduksi. Makanan masuk akal, seks masuk akal. Tapi gelombang suara yang dipetik dari senar, apa survival value dari menangis karena lagu? Ini adalah salah satu pertanyaan paling kontroversial dalam biologi evolusioner. Dan ada beberapa jawaban yang semuanya mungkin benar sekaligus. Jawaban pertama, musik adalah teknologi ikatan sosial. Robin Dunbar, antropolog dari Oxford yang terkenal dengan teori tentang batas sosial manusia, mengajukan hipotesis yang menarik. Dia menyebut musik sebagai grooming at a distance. Pada primata, grooming, saling membersihkan bulu, adalah cara utama membangun ikatan sosial. Tapi grooming hanya bisa dilakukan satu lawan satu. Kamu tidak bisa grooming 50 orang sekaligus. Musik bisa. Ketika sekelompok manusia purba menyanyi atau menabuh drum bersama, tubuh mereka melepaskan endorfin secara massal. Hormon yang sama yang dilepaskan saat grooming. Sinkronisasi ritme menciptakan perasaan terhubung. Perasaan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Ini adalah keunggulan sosial yang sangat besar. Kelompok yang bisa menciptakan ikatan sosial yang kuat melalui musik lebih kohesif, lebih kooperatif, lebih efektif dalam berburu dan bertahan dari ancaman. Mereka bertahan lebih lama. Mereka mewariskan gen mereka, termasuk gen yang membuat otak responsif terhadap musik. Generasi demi generasi, seleksi alam memperkuat kecintaan manusia pada musik karena kecintaan itu membuat kelompok lebih kuat. Jawaban kedua, musik adalah bahasa emosi yang melampaui kata-kata. Bahasa manusia luar biasa presisi untuk fakta. Kamu bisa menjelaskan cara membuat tombak, cara menemukan air, cara membangun tempat berlindung. Tapi bahasa sangat buruk dalam mengkomunikasikan perasaan yang kompleks dan ambigu. Bagaimana kamu menjelaskan dengan kata-kata rasa rindu yang campur aduk dengan harapan? Atau kegembiraan yang diwarnai kesedihan karena kamu tahu momen ini akan berakhir, atau rasa takut yang anehnya terasa seperti kebebasan. Musik bisa melakukan itu dalam 8 bar. Ini memberi musik fungsi sosial yang tidak bisa digantikan oleh bahasa. Musik menyingkronkan emosi kelompok dengan cara yang bahasa tidak bisa. Lagu perang membuat semua orang merasakan keberanian di waktu yang sama. Lagu berkabung membuat semua orang merasakan kehilangan bersama. Lagu tidur menurunkan kecemasan bayi dengan cara yang kata-kata tidak bisa lakukan. Dan ini universal. Bukan hanya di budaya yang memiliki tradisi musik tertulis. Di setiap sudut planet ini, di setiap komunitas manusia yang pernah ditemukan, ada musik. Ada lagu untuk kelahiran, untuk kematian, untuk pernikahan, untuk perang, untuk panen, untuk tidur.
Tidak ada pengecualian, tidak satupun. Jawaban ketiga, musik adalah alat seleksi seksual. Darwin sendiri mengajukan hipotesis ini, bahwa musik mungkin berevolusi karena kemampuan bermusik adalah sinyal kualitas genetik. Sama seperti ekor merak yang panjang, kemampuan menciptakan melodi yang kompleks menunjukkan otak yang sehat, koordinasi motorik yang baik, kemampuan belajar yang tinggi. Laki-laki yang bisa bermain musik dengan baik mendapat lebih banyak pasangan. Mereka mewariskan gen mereka lebih banyak. Seleksi berjalan. Ada data modern yang mendukung ini. Studi di beberapa universitas menemukan bahwa musisi secara konsisten dinilai lebih menarik sebagai pasangan potensial, bahkan ketika faktor fisik dikontrol. Otak manusia secara tidak sadar mengasosiasikan kemampuan bermusik dengan kualitas yang diinginkan dalam pasangan. Jadi mungkin alasan kamu terpesona oleh musisi berbakat bukan hanya karena musiknya indah, tapi karena jutaan tahun evolusi sudah mengkabel otakmu untuk melihat kemampuan itu sebagai tanda seseorang yang layak dipilih. Tapi ada satu dimensi musik yang melampaui semua penjelasan biologis ini. Sesuatu yang membuat musik berbeda dari semua adaptasi lain yang dimiliki manusia. Musik adalah satu-satunya hal yang bisa membuat manusia merasakan emosi yang tidak mereka alami secara langsung. Kamu bisa mendengar lagu tentang kehilangan seseorang yang tidak pernah kamu kenal, di tempat yang tidak pernah kamu kunjungi, dan merasakan kesedihan yang nyata, bukan kesedihan yang disimulasi. Kesedihan yang sebenarnya, dengan air mata yang sebenarnya, dengan dada yang sesak yang sebenarnya. Tidak ada pengalaman lain yang melakukan ini dengan cara yang sama. Buku bisa, film bisa, tapi tidak ada yang secepat, selangsung, dan seintim musik. Dan ini menciptakan sesuatu yang luar biasa dalam sejarah manusia. Kemampuan untuk berbagi pengalaman emosional melampaui batas ruang dan waktu. Seseorang yang meninggal 400 tahun lalu menulis melodi di sebuah kamar kecil di Eropa. Dan malam ini, di Jakarta, seseorang mendengarnya untuk pertama kali dan merasakan persis apa yang dirasakan orang itu 4 abad lalu. Tidak ada teknologi lain yang bisa melakukan itu. Tidak ada spesies lain yang bisa melakukan itu. 43.000 tahun lalu, seseorang duduk di dalam gua dan meniup tulang burung. Kita tidak tahu namanya. Kita tidak tahu apa yang sedang dia rasakan. Kita tidak tahu melodi apa yang dia mainkan. Tapi kita tahu satu hal, dia melakukannya bukan karena terpaksa, bukan karena harus, tapi karena sesuatu di dalam dirinya membutuhkan untuk mengubah apa yang dia rasakan menjadi suara. Dan 43.000 tahun kemudian, kita masih melakukan hal yang sama.